ketika sholat jamak qashar dan lain-lain. Nah, itu secara ilmiah indikator-indikator yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan metode itu gitu ya. Apalagi kan batas-batas geografis kita, posisi itu kan jelas ya dengan batas-batas ekuatorialnya itu seperti apa, atau mungkin sudah ada indikator secara ilmiah terkait data-data yang bisa gunakan sehingga kita bisa menggunakan metode transfer income ruqyah tadi. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ada 3 penanya dari Prof. Tono, dari Pak Samiran, Pak Pandu Tengah, dan juga Pak Iswanto. Monggo, pertama kali Pak. Terima kasih Bapak-Bapak yang saya hormati. Jadi yang pertama Prof. Tono. Terima kasih Pak Tono. Yang saya sampaikan tadi terkait data ini data observasi bila. Jadi sepengetahuan saya di Malaysia itu ketika kasus 238 dulu, mereka itu sudah merasa tidak nyaman berdasarkan hasil riset waktu itu masih 5 tahunan ya. Kemudian dibawa ke pertemuan Mahdi. Kebetulan waktu itu tempatnya di Jakarta. Dan pada saat itu Menteri Agama Pak Surya Dharma Ali setelah membuka acara, sorenya itu beliau ditangkap. Itu panjang lah ceritanya itu. Dari pertemuan itu banyak usulan. Kalau Singapura ingin bertahan dulu karena mereka tidak punya data observasi. Indonesia juga, dan waktu itu kita belum punya, meskipun banyak rukyat di negara kita, tapi kan tidak ada dokumentasi yang valid ya. Setelah itu Brunei ya, pengalaman di lapangan dia juga mungkin ada perubahan. Yang lebih maju memang saya ke Malaysia. Nah, bukan kan kita sama-sama pernah di Malaysia dan pengamatan gila 20 tahun. Itu sudah banyak di jurnal ditulis, saya kira bisa diakses. Jadi termasuk perkembangan imkan ruqyah di dunia Islam itu kan luar biasa. Pak Arwin sudah menulis itu dengan bagus ya, bagaimana perkembangan itu, dan terakhir lebih turun ya, dan internasional sekarang juga begitu. Nah itu yang saya pernah terlibat ikut itu. Ada data yang juga mau saya tampilkan. Pernah kami melihat itu, jadi kami berangkat itu biasanya setelah sholat zuhur sampai di Telkomang itu asar, kemudian kita sholat. Jadi setiap bulan kan suasananya beda-beda. Kadang terang ketika kita berangkat, sampai di lokasi hujan deras. Udah nggak bisa apa-apa kan? Tapi suatu saat ada kasus kami berangkat itu hujan deras dari Kuala Lumpur ke Telkomang itu, sampai di lokasi masih hujan. Bahkan yang lebih ini lagi terjadi kemacetan. Jadi secara psikologis sudah agak putus asa, tapi secara kriteria waktu itu ini memungkinkan kita bisa mengakses itu. Ternyata 15 menit sebelum sunset teleskop kita pasang. Setelah itu cuaca terang bergerak dan hilang bisa teramati, tetapi dengan teleskop ada datanya. Nah, itu dilaporkan juga di ICOP, bisa diakses. Dan itu banyak. Jadi di situ yang membedakan, karena ini kerjasama Jakim dengan Universitas Malaya. Waktu itu ada proses pajak, termasuk pajak juga begitu, yang saya tahu ya begitu. Mungkin Pak Tono punya pengalaman lain, tapi dalam konteks hilal ini seperti itu. Jadi data hilal mereka punya itu. Nah kalau 58 sepanjang yang saya ketahui itu adalah hasil pengamatan desert di observatorium Kandili. Itu kurang lebih menurut yang saya baca, nanti bisa dicek lagi, itu penelitian yang cukup lama, 50 tahun. Dan Turki itu menggunakan dalam sejarah juga pernah ruqyah
kemudian hisab dalam kalender, kemudian data kriteria 78 itu di sana setiap 10 tahun dievaluasi. Nah kemarin masih dipilih itu. Nah sekarang kan ada observatorium yang canggih di Antalya itu saya kira nanti awal bisa datang ke sana untuk join, saya kira bisa gitu. Itu pertama yang saya ketahui terkait itu. Kemudian konsep tadi saya bisa saja setuju dengan itu ya. Jadi ini memang pilihan Pak Tono. Kalau yang menarik menurut saya di mana saja itu ya. Itu kan artinya kita ya kalau sudah ada imkan. Kalau Pak Tono mungkin kurang seret dengan kata-kata imkan itu karena memang konsepnya adalah eksistensi dan itu adalah wujud dunia dalam hal ini. Nah ini pilihan. Bagi saya tidak ada masalah dalam konsep filsafat saya kira tidak ada masalah itu. Tetapi ini kan tren global sekarang ini memang ke situ, ke arah visibilitas hilal. Tapi yang penting adalah kita punya data. Pak Tono saya kira pengalaman di Fajar seperti itu, ya. Jadi lagi-lagi itu pilihan. Maka saya mengatakan sebetulnya kita maksud dengan hilal itu apa? Mahwa hilal. Hilal empiris atau hilal eksistensialis. Ini kan tren di dalam diskusi begitu. Tapi jatuhnya kita itu adalah hisab ru'yat. Dan diskusi tentang kalender Islam ini menurut pembacaan saya di Muhammadiyah pun, kalau saya boleh cerita, tahun 2002 itu ada kasus yang pertama adalah kasus 1962. 1962 itu garis batas tanggal wujudulillah itu membelah menjadi dua. Jadi yang sebelah timur dan barat itu beda. Itu bisa dibaca di dokumen. Jadi internal Muhammadiyah pengguna wujudulillah itu beda. Itulah yang kemudian menjadi sebuah kritik internal Muhammadiyah. Pernah terjadi seperti itu. Sesama Muhammadiyah lebarannya dua. Mereka dibaca tahun 1962. Nah, tahun 2003 ada Munas Padang. Kemarin disinggung. Sebelum itu ada kasus 2002. 2002 itu ada beberapa surat masuk ke Majelis Taklim yang mengkritik maklumat PP Muhammadiyah karena tidak ada dalilnya waktu itu. Ini tidak sahih dan macam-macam. Bahkan yang mohon maaf ya, ada salah satu pimpinan di daerah itu, gara-gara lebaran beda itu Adha itu turun dari tua. Itu ada kasus itu. Maka 2003 di Padang itu kan kemudian fatwa putusannya kan kedudukan hisab dan ru'yat adalah sama. Lalu yang kemarin kan ditanyakan oleh audien, yang berikutnya apabila garis batas tanggal membelah menjadi dua, maka diserahkan kepada PP Muhammadiyah. Nah setelah terjadi Munas itu 2 tahun berikutnya terjadi perbedaan dan wilayah wujud membelah menjadi dua, dan itu zaman Buya Syafi'i dibiarkan. Ya silakan yang masalah di mana daerah, kan kita tahu sendiri kondisi daerah tidak sama waktu itu. Tahun 2006 Pak Din, ketika itu saya menjadi ketua divisi dan wakil sekaligus, ini ada Pak Mas Udi. Pak Din meminta supaya Majelis Taklim membahas tentang kalender Islam internasional. Bahasa dulu internasional. Kita perlu mendatangkan. Sebetulnya di Majelis Taklim sudah diagendakan tahun 2009 untuk bersamaan dengan 1 abad Muhammadiyah. Tapi kemudian setelah permintaan Pak Din untuk mengadakan itu, alhamdulillah terlaksana, dan Pak Tono waktu itu salah satu menjadi narasumber ya. Ada Gus Pur ya, masih hangat waktu itu. Jadi Gus Pur pulang semangatnya masih seperti orang Jawa Timur begitu. Sekarang pun masih, apalagi sekarang wali istri kan, semangatnya 2 kali. Nah,
Itu kondisinya seperti itu. Nah, sejak ada pertemuan internasional itu, itulah diskusi internal Muhammadiyah tentang karir Islam. Sebanyak pembacaan saya. Jadi dulu ya kasus 62 itu kemudian memunculkan seminar farak pertama di Indonesia tahun 1970. Itu Muhammadiyah melakukan pertama itu. Dan yang hadir itu tokoh-tokoh besar, ada Pak Kasman macam-macam itu. Intinya masih yakin menggunakan khusus itu. Dan itu berkali-kali kita ngaji sampai juga waktu munas berkali-kali masih ujungnya. Nah sekarang kalau Pak Tono masih istiqomah dengan khusus itu, tidak apa-apa Pak. Kalau itu tadi, kalau saya berpikirnya ini, kita ini kembali pada prinsip Andres Sabdoba tadi itu. Pertama adalah yang salah tadi tidak boleh menerima ikan sebagai bentuk transfer tadi bahasanya. Tidak boleh menunda dan memaksa. Ini menarik menurut saya. Kalau kita bangun sebuah rumusan, nah disitulah kita akan memungkinkan tadi kalau misalnya ikannya udahlah tak ikan, tapi eksistensialis tidak ada masalah. Tapi kita hitung dengan data. Kalau Pak saya mengatakan ada beberapanya, oke, saya juga punya data. Jadi kita coba aja 100 tahun ke depan, gimana ini? Yang lebih. Jadi menurut saya, kalau konsepnya, menurut saya Turki itu relatif bisa menyelesaikan masalah. Tetapi masalah kriteria menurut saya masih terbuka untuk kita diskusikan. Begitu Pak Tom ya, mohon maaf ya. Kemudian yang jawaban kapal mudi ya, apa yang menyebabkan sampai hari ini KIG belum bisa terwujud? Ya seperti kemarin sudah disampaikan dan ini sudah sering ya. Problem yang terkuat itu pemahaman fikihnya itu, tekstualnya terlalu kuat. Dan ini memang tidak mudah. Maka melalui diskusi seperti ini, ya dengan teman-teman yang lain itu memang kita juga harus apa ya. Dulu pernah terjadi pertemuan, mohon maaf ini dengan ada Ustaz Rahmati itu. Kita dengan PBL pernah ketemu secara terbatas. Kita buka-bukaan antara Rusdullah oleh kita diskusikan gimana ke depan kita. Dan waktu itu kita mau menghadapi gerhana matahari total ya. Kita sudah enak diskusinya. Ya kita buat sekarang dulu nanti kita diskusikan. Kita agendakan berhadir. Nah, yang saya katakan tadi begini Pak, ya termasuk Pak Thomas ya. Ini ya sharing aja. Memang pemahaman ikan ini yang menurut saya perlu dinaikkan menjadi Islam. Kalau memang kita memilih, ya, jangan kita bicara ikan dalam pengertian itu gak akan betul. Kalau kita bicara ikan, ya sesungguhnya Islam. Cuma ini ada kriteria yang lebih tinggi dibandingkan musuhnya. Tapi kalau kemarin kan dijelaskan dengan bagus sekali Pak Tono ya, bahwa konsep hidayah itu ternyata bisa seperti itu. Dan ini kan nggak mudah Pak kepada audien itu. Apalagi kalau kita bicara dengan teman-teman yang mungkin yang masih kuat, pokoknya gini. Tetapi sekali lagi menariknya kalau sedikit pengalaman. Kalau saya diskusi dengan teman-teman yang relatif terbuka, banyak yang mendukung kayak gini. Cuma beliau tidak punya posisi penting di dalam ormas dan lain sebagainya. Tapi ini saya kira seperti yang disampaikan Ustaz Hamid, seperti anak kiblat itu kita jalan saja, tetapi kita juga tidak usah terlalu mohon maaf ya, kita harus agak asaptif. Jadi kata ulama dulu, pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Jadi kita agak relatif bahwa itu kan. Jadi ya kita sama-sama tadi. Jadi karena ini konteksnya istihad, kalau istihad itu ada kemungkinan ya salah, ada kemungkinan
pemilihan benar itu aja kan, jadi enak diskusinya kalau betul. Tapi kata Gus Pur harus ada ketegangan. Kenapa? Selesai tegang itu enak, begitu Gus Pur ya. Nah, itu berarti kita harus tegang gitu. Kemudian Pak Reswanto, apa bedanya rekomendasi Jakarta dengan kayak di Turki? Jadi ada kasus begini. Tahun 2016 kebetulan saja ya. 2016 itu ada peristiwa Turki. Pada saat yang sama, Mabim itu rapat untuk melakukan perubahan kriteria 238 menuju 34. Ya, ada perubahan itu. Jadi Turki membawa hasil kalender Islam global 58. Mabim membawa hasil perubahan 364. Nah, ceritanya panjang. Saya tulis itu di tulisan saya bagaimana sejarah itu. Nah, Indonesia waktu itu diwakili, mohon maaf, kebanyakan orang Jawa. Tidak ada saintifiknya di forum itu. Nah, bedanya begini, kalau rekomendasi Jakarta itu pikirannya katanya memperbaiki Turki. Yang diperbaiki itu apa? Kalau di Turki tadi kan di mana saja, di mana saja. Kalau Jakarta ini dibatasi wilayahnya adalah yang paling ujung timur, ujung barat, yaitu Aceh itu saja. Kriterianya 364, tidak dibandingkan. Itu bedanya pada suatu. Nah, tadi sudah saya coba simulasi, tapi ini kan kita semua bisa mencoba. Jadi konsep itu tadi kita sepakati, kayak gitu begini, berisinya begini, lalu kita coba kita masukkan kriterianya. Kira-kira apakah dengan konsep itu lalu kita masukkan ke kriteria, hasilnya ada yang memaksa atau menunda, lalu apakah ada yang 28 di situ? Ini kan kita harus bermain kata. Nah, Pak Tono saya kira tugas Pak Tono itu nanti asik saya kira. Jadi ini luar biasa, kita bersyukur. Jadi ya saya terus terang ini situasi berbeda dengan 20 tahun yang lalu Pak Tono. Kami dulu ya kita sedih sebetulnya. Ya, ormas besar Muhammadiyah sekarang saya kira ada tokoh-tokoh besar, Gus Pur. Ini Gus yang Muhammadiyah, Gus yang Muhammadiyah. Darahnya darah biru juga gitu. Ya, alhamdulillah tenaga-tenaga muda ini sudah luar biasa. Ustaz Firdaus ini orang yang istiqomah dengan YouTube-nya itu luar biasa. Jadi kita bersyukur perkembangannya sudah berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Dan ini adalah harapan kita. Kita punya OI, nanti UAD, sebentar lagi Makassar, itu data-data yang perlu kita kembangkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang memuaskan karena bukan begitu. Ya, terima kasih Pak Persinan. Dilanjut monggo Pak Samsul. Baik, terima kasih. Yang pertama, usulan Pak Tono jangan digunakan negeri. Saya sangat setuju sekali. Saya kalau menulis pendapat saya sendiri menggunakan kata kawasan. Jadi ada kata negeri, ada negeri yang berdekatan itu karena menerjemahkan pendapat-pendapat ulama dari kitab-kitab fikih. Yang sebetulnya Baradun ya saya terjemahkan negeri ya, dan saya menerjemahkannya negeri tidak negara untuk menghindari konsep politik itu. Ya, jadi sangat setuju sekali Pak Tono. Jadi kita menggunakan transfer di satu kawasan ke kawasan lain yang tidak itu. Tulisan saya sering negeri pun menurut saya ya, tidak terlalu politis. Yang politik itu negara.
Kemudian asal New Zealand Ijtima itu kalender internasional yang diusulkan oleh Libya dalam Upacara 2 tahun 2008 di Rabat, Maroko. Ketika itu ditolkan calon kalender global. Satu kalender Jamaluddin, yang kedua kalender Turki yang tadi Ijtima di New Zealand sebelum Fajar. Nyasar di New Zealand sebelum Fajar semuanya masuk. Kemudian yang ketiga kalender Hussein Yahlo. Kemudian yang keempat kalender Mulro. Ya, hasil tapi kalender Turki ini waktu itu memang ditolak karena waktu itu patokannya Ijtima sebelum hari baru. Kalau ijtimanya pada hari baru, maka maka berarti tidak memenuhi kriteria. Hari baru itu didiskusikan juga waktu di Maroko itu, Jamaluddin harinya mulai ya hari internasional itu. Nah itulah yang sehari-hari nyata bagi kita. Jadi kalau lewat pukul 12 malam, ya sudah. Berarti syarat ijtima sebelum hari baru itu tidak penuhi, malah kalender dia ditolak. Jadi itu antara lain. Orang India dia bertahan, hari itu mulainya bukan tengah malam tapi fajar. Jadi karena itu kriterianya adalah ijtima sebelum fajar di New Zealand. Nah jadi gitu Pak Uno. Dan soal kriteria itu memang bukan hal yang terpenting. Yang terpenting itu adalah prinsip dan syarat. Kriteria boleh apapun, asal prinsip dan syarat penuhi. Di antara syarat itu tidak boleh memaksa masuk bulan baru sebelum ini, dan tidak boleh juga memaksa orang tertunda masuk bulan baru padahal sudah melihat hilal. Nah itu kriterianya bisa macam-macam. Jadi apapun bisa, yang penting syarat-syarat esensial seperti itu dipenuhi. Jadi itulah yang paling penting itu. Ya mau tak bikin kalender apapun asal teruji tidak melanggar itu ya oke. Toh nanti orang lain menggunakan kriteria yang lain juga teruji, berarti ya kedua-duanya nggak ada masalah. Artinya masuk hari pada masuk awal bulan pada hari yang sama dan berakhirnya bukan pada hari yang sama meskipun kriterianya beda-beda seperti itu. Jadi di dalam kalender itu masuk bulan baru setelah lewat tengah malam jihad itu dianggap sebagai hadiah. Lalu kenapa harus terlihat di daratan Amerika itu untuk mengakomodasi dapat sebagian orang grup itu harus dari darat, tidak boleh dari lautan. Kalau di Samudra Atlantik atau sampai Samudra Pasifik, rupiahnya wah itu ya bisa jadi New Zealand masuk bulan baru dan belum dijema, itu bisa jadi juga. Ada beberapa kasus seperti itu. Ya jadi silakan aja, saya juga sangat setuju itu. Namanya banyak dalam tulisan saya berbahasa Arab tidak letak Amerika itu ya perlu jauh lagi gitu, ya, gitu. Dari garis lurus tegak lurus gitu, pada dalam kalam saya dalam bahasa Arab itu. Kemudian itu ya mengenai soal kriteria tadi itu dipakai itu di Libya ya dulu. Kemudian penanya yang kedua, sudah tua usia peradaban Islam kok tidak ada kalender itu? Ya, ada kalender global, tapi urfi. Nah, persoalannya kalender urfi mematok bulan Ramadan itu
secara tetap bergantung yang diberi 29 hari itu bulan ganjil atau bulan genap. Kalau kalender bukti yang umum itu bulan ganjil itu 30 hari karena di situ ada Ramadan. Alasannya bulan ganjil diberi karena ada Ramadan. Kalau seandainya bulan di langit 29 kita puasa 30, nah kita tidak kurang menjalankan puasa. Tapi kalau kita bulan ganjil itu 29, lalu ternyata bulan Ramadan di langit 30, berarti puasa kita kurang. Nah, jadi karena itu bulan ganjil 30, bulan genap 29 ini satu paham. Tapi ya juga ada yang namanya kalender dengan tadi itu kalender dengan siklus 30 tahunan. Dan kalender bukti dengan siklus dengan siklus 8 tahunan. Nah, itu banyak lagi mazhabnya. Ada yang mazhab Arba'iyah dan mazhab Khomiyah. Nah, yang untuk Arba'iyah dan Khomiyah itu sejak tahun 1440 lewat, dia harus sulasiyah, gitu ya. Jadi itu, tapi mereka Arba'iyah tetap Khomiyah terus, karena tiap 200 tahun hari itu ganti dari hari Rabu. Dari hari Kamis lalu mundur hari Rabu, dari hari Rabu mundur Selasa, nanti 200 tahun lagi Selasa mundur Senin 200 tahun lagi mundur Ahad. Ini oleh pengguna kalender itu nggak pernah dipindah, itu memang mereka nggak kurang paham amat nampaknya. Jadi tidak konsisten gitu ya. Nah, harus mematok bulan-bulan tertentu seperti itu. Itu agak susah ketika Ramadannya 30, kita matok 29. Atau Ramadannya 29, kita matok 30, nggak kena. Itu makanya kalender bukti itu ya global, tapi ya nggak lagi sekarang dikenalkan, ditinggalkan oleh masyarakat Muslim. Itu sudah ada. Kenapa yang baru tidak muncul? Ya, soalannya seperti dikatakan oleh Sodi ya, Kamas ya. Kamas itu Asosiasion Maroke astronomi. Jadi ketua asosiasi astronomi Maroko. Ya, dia mengatakan ya persoalannya umat Islam masih menggunakan ruqyah. Luas sekarang menggunakan ruqyah. Ada ruqyah itu tempat seperti kita lihat gambar-gambar yang saya lihat kan. Ruqyah di satu ruqyah itu memakai, kita bisa bikin anggaran lokal. Kemudian kemudian pertanyaan ketiga, salah saya tadi waktu. Kemudian beda kedua kriteria itu kriteria Turki dan kriteria Mahkum tadi sudah dijelaskan oleh Pak Susiman. Intinya kriteria Mahkum itu menjadi lokal. Kenapa menjadi lokal? Karena dibatasi pada marja lokal tertentu, yaitu kriteria itu terpenuhi di bagian barat kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara itu adalah Banda Aceh atau paling timur, paling barat lagi Sabang. Jadi kalau di Sabang terpenuhi, maka masuk bulan baru. Kalau di Sabang tidak terpenuhi, bulan baru lusa. Di Sabang tidak terpenuhi, bulan barunya lusa, maka terpenuhi. Hingga keesokan harinya maka bulan baru Zulhijjah di Indonesia karena tidak terpenuhi di Sabang, bulan barunya lusa Zulhijjah. Berbeda jatuhnya hari Arafah. Ini bulan yang dihadap. Jadi kalender internasional itu yang menggunakan tilkan ruqyah tidak boleh mengacu pada tempat tertentu. Setiap pengacuan kepada tempat tertentu menyebabkan dia menjadi kalender lokal. Oleh karena itu tilkan ruqyah global adalah tilkan ruqyah dimanapun
permukaan bumi. Itu untuk menghindari dia menjadi kalender lokal. Itulah beda antara dia batas-batas sholat itu apa? Kan jelas ya, memang tidak jelas. Oleh karena itu dikritik oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan la ilaha itu qasr sholat. Tidak ada hubungannya kalender dengan qasr sholat. Apa kaitannya? Itu Ibnu Taimiyah. Kemudian dibahas pada negeri tertentu. Nah, di zaman negeri bukannya batas negeri itu tidak ada, batas negara itu tidak ada. Zaman dulu kan tidak ada batasnya. Batasnya adalah sejauh mana kekuatan militer negara itu mampu menguasai daerah-daerah di luar itu. Semakin luas penguasaannya terhadap daerah luar, itu adalah batas negerinya. Jadi kalau dia lemah, ya hanya kecil aja, mungkin di sekitar ibu kota saja. Nah, jadi itu kata kita nggak bisa, itu nggak jelas batasnya, bisa kecil, bisa luas. Jadi karena itu ya memang nggak bisa diterima. Karena tidak batas, batasnya mana? Ya batasnya bukan seluruh dunia. Nah, itulah prinsip namanya harus perlu ya global itu. Ya, jadi itu saya kira ada beberapa pertanyaan tadi yang ingin saya pesankan. Ini majelis haji dari tingkat pusat, wilayah, daerah itu terutama daerah dan wilayah menular ini, menceramahkan dan mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan ini kan terjemahkan dalam bahasa yang mudah. Sikman tadi baru saya kira pendapat kita muncul mungkin bukan dulu itu nanti juga akan diproses oleh orang kita karena ketidakpahaman. Jadi lah dulu wujudul hilal berpar, sekarang kok enggak nurut juga. Tapi enggak nurut di suatu tempat manapun di muka bumi adalah antara yang mengkaitkan antara mereka yang menggunakan hisab, yang menggunakan ruqyah. Jadi orang-orang yang lama ini menggunakan ruqyah nanti enggak nurut juga akan gitu. Ya, jadi penuh tadi nanti bukan ruqyah gitu. Nah, kriterianya boleh apa saja itu ya. Jadi boleh apa saja yang syarat esensial dari hari satu tanggal di seluruh dunia. Tidak boleh memaksa kawasan yang sudah tertunda masuk bulan baru, tidak boleh memaksa kawasan ujung timur ya, masuk bulan baru padahal belum ijma itu dari ya. Jadi saya kira itu juga mengusulkan imkan ijtima sebelum pajak diusulan. Nanti itu akan ditentang oleh orang-orang Parno yang ruqyah di darat itu. Ruqyah di darat. Jadi dengan mengambil kriteria itu atau kriteria lahir yang memenuhi syarat sensi tadi, itu mereka yang menurut syarat itu dan akomodasi dapat. Ya, jadi menurut ijtima sebelum pajak ini usaha pernah diusulkan dalam namanya umum di Marok tahun 2008 bulan. Alhamdulillah waktu saya jadi saya kira demikian ya. Jadi sekali lagi pesan untuk di daerah, wilayah, cabang banyak-banyak menceramahkan ini, masuk dan menceramahkan di bawah masih menjadi tanggapannya termasuk warga Muhammadiyah. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.